Adzikru samin, zikir yang ke-8 daripada zikir ratibul haddad. Qalu sahib ratibna fa'anallah bihi amin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin salasa marrat. نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال المصنف رحمه الله نفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Adzikru samin, zikir yang ke-8 daripada zikir ratibul haddad. Qalu sahib ratibna fa'anallah bihi amin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin salasa marrat. Qala fi syarah qala an-Nawawi rahimahullah ta'ala fil adhkar rawaina fi kitab at-Tirmidzi an Sauban radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala hina yumsi raditu billahi rabba wa bil islam dina wa Muhammadin nabiyya kana haqqan 'ala Allah ay yurdiyah. Zikir yang ke-8, kemarin zikir yang keberapa? Yaitu bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'. Zikir yang ke-7 saja sudah luar biasa. Ke-6 dan sebelum-sebelumnya itu adalah mantra-mantra dan zikir-zikir pamungkas yang sangat dahsyat power dan khasiatnya. Sekarang pembahasan kepada zikir yang ke-4, supaya kita zikirnya ada power, bukan cuma sekedar membaca rotib saja tapi tidak ada powernya. Maka memahamkan makna-makna yang terkandung rahasia-rahasia di dalam zikir itu adalah salah satu yang menjadikan setiap huruf yang kita baca itu memiliki kekuatan dan power. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya dibaca 3 kali, yang artinya kami ridha Allah itu sebagai Tuhan. Dan juga ridha agama Islam itu sebagai agama, dan juga ridha Nabi Muhammad sebagai nabi. Diriwayatkan bahwasanya Nabi SAW bersabda, barang siapa yang mengucapkan ketika di sore hari itu dengan raditu billahi rabba wa bil islami dina Muhammadin nabiyya maka apa balasannya? Kana haqqan 'ala Allah ayyurdiyah. Maka hak bagi Allah, sudah pantas bagi Allah untuk meridhoinya dia, untuk meridhoinya dia. Masya Allah. Umat Islam, orang yang beriman itu cita-cita yang paling mulia itu satu, yaitu Allah ridho kepada kita. Cari keridhoannya Allah. Orang kalau sudah ridho, otomatis dia cinta, otomatis dia sayang, otomatis dia perhatian. Ridho itu di atasnya semua itu. Ridho, puas, hati seneng, lapang, itu ridho. Itu ridho. Kalau kamu kerja, kemudian kamu itu jujur, semangat, antusias, luar biasa, sampai bos kamu ridho, puas, kira-kira dipertahankan nggak sama bos kamu? Oh, dipertahankan, masa dibuang? Nggak mungkin. Oh, kamu jujur. Kenapa? Bos kamu puas. Diperhatikan nggak sama bosnya? Oh, sangat diperhatikan. Kenapa? Karena bosnya puas, ridho. Itu. Makanya kalau Allah sudah ridho, kalau kita banyak berbuat dosa, itu gampang Allah ampuni. Begitu. Itu gampang Allah ampuni. Yang banyak itu kita ngaku-ngaku Allah ridho sama kita, padahal Allah murka sama kita. Ini adalah ujian.
Ini ujian dari Allah, kita mau naik kelas, padahal itu hukuman karena kamu ndablek. Begitu. Ngomongnya uji, paham ya? Ini adalah ujian dan cobaan dari Allah karena kita sedang dalam kebaikan misalnya. Padahal itu hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ada paling banyak itu ngaku-ngaku Allah ridho. Dengan kita membaca zikir ini, hati kita ini ditetapkan, dipaku supaya kita ridho kepada Allah sebagai Tuhan kita. Maksudnya apa sih? Kalau Allah ridho ini, di sini jelaskan. Bahkan dalam hadis riwayat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, an Sauban, man qalaha wajabat lahul jannah. Barang siapa yang mengucapkan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya, itu wajabat lahul jannah, dia wajib masuk surga. Masya Allah. Artinya apa? Dimudahkan dia mengucapkan, menjawab pertanyaan mungkar, ya, mungkar nakir nanti di alam kubur. Bahkan Nabi juga mengatakan, dzaka ta'mal iman man qala raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Orang yang bisa merasakan nikmatnya iman itu adalah orang yang sering mengucapkan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Qala sayyidina Syekh sahib ratib nafa'ana Allah bih fi kitabihi an-nasahid diniyah. Nih, dijelaskan sama Al-Habib Haddad. Maknanya apa sih ridho sama Allah? Perhatikan baik-baik. Ridho dengan Nabi Muhammad sebagai nabi maknanya apa? Ridho agama Islam sebagai agama kita maknanya apa? Dijelaskan sama beliau dalam kitab Nasahid Diniyah yang dinukil di sini. Wa alamu ma'asyiral ikhwan, ketahuilah wahai saudara-saudaraku, anna man radiya billahi rabba, barang siapa yang sesungguhnya siapa orang yang dia ridha kepada Allah sebagai Tuhannya, maka apa yang harus dia lakukan? Lazimahu ayyarda bitadbirihi wa ikhtiyarihi lahu, dia harus juga meridhai, merasa rela dengan ketentuan dan ikhtiar dari Allah. Wa ayyarda bimuri qada'ihi, dan dia harus ridha dengan pahitnya ketentuan Allah. Wa bima qasamahu lahu minar rizki, dan juga atas apa yang telah Allah bagikan daripada rezeki. Wa ayyudawima ala ta'atihi, dan dia harus mendawamkan ketaatan kepada Allah. Wa yuhafidha ala faraidihi, dan dia menjaga salat 5 waktunya. Wa yajtaniba maharimahu, dan dia juga menjauhi larangan Allah. Wa yakunu sabiran, dan dia menjadi orang yang sabar inda balaihi, ketika mendapatkan musibah dari Allah. Syakiran li na'mahi, dia bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepadanya. Muhibban lilikaihi, dia cinta untuk berjumpa kepada Allah. Radiyan bihi, ridha kepada Allah. Wakilan wa waliyan wa kafilan, dia ridha kepada Allah sebagai wakilnya, sebagai penolongnya. Mukhlisan lahu fi ibadihi, ikhlas dalam ibadahnya. Mu'tamidan alaihi fi ghaibihi wa musyahadati, dan dia bersandar kepada Allah baik di saat sendiri atau di saat keramaian. La yafza' fil muhimmat illa ilaih, dia tidak menuju ke dalam kepentingan-kepentingan apapun kecuali kepada Allah. Dan wala yu'awwil fi qada'il hajat illa alaih, dan dia tidak menunaikan hajatnya kecuali atas Allah. Itulah makna ridho kepada Allah. Jadi kalau orang ridho ya kepada Allah, hatinya, perbuatannya juga menerjemahkan. Hatinya dia ridho dengan ketentuan dan pengaturan dari Allah. Ridho dengan pahitnya ketentuan dari Allah. Kamu ngaku ridho, tapi curhat tok, ini bukan ridho, bohong. Kamu ngaku ridho kepada Allah, sambat tok di Facebook, bohong. Kamu ngaku ridho kepada Allah, sambat tok di status, bohong.
Paham? Ya Allah, kenapa saya hidup seperti ini? Selalu sendiri, tidak ada yang menemani setiap malam. Apakah aku orang yang paling sial di muka bumi ini ya Allah? Saya pingin pindah bumi ya Allah. Ke planet mana? Pluto. Paham ya? Begitu ya Allah. Kenapa kok engkau takdirkan aku ini pahit hidupku? Sudah umur 32, 34 enggak laku-laku. Apakah tidak ada manusia yang mencintaiku? Kenapa semua yang mencintai aku adalah jin ya Allah? Apakah aku ini keturunan jin ya Allah? Loh ya, kamu itu harus ridho dengan ketentuan Allah. Kalau belum laku jangan sambat, harus ridho dengan ketentuan Allah. Sambat apalagi pakai promosi. Ayo diskon, saleh misalnya. Diobral, gratis misalnya. Bukan begitu. Harus ridho dengan ketentuan dan pahit yang telah Allah tentukan. Di hati itu lapang, itu ridho. Bedanya sabar sama ridho itu, apa perbedaan ridho dan sabar? Ridho itu hatinya tenang, lapang dengan ketentuan Allah, dengan hukum yang Allah berlakukan di muka bumi ini, sunnatullah, itulah ridho. Tapi kalau sabar, dia menahan dirinya, mengekang nafsunya untuk menerima. Begitu. Kalau ridho melepas, kalau sabar menahan. Begitu. Magomnya tinggian ridho. Ada magom yang pertama kan magom mutaubah. Setelah magam mutaubah, magam as-sabar. Setelah magam as-sabar, magam ar-ridha. Setelah magam ridha, magam as-syukur. Syukur paling tinggi. Syukur paling tinggi. Terus magam yang lainnya. Begitu. Ya Allah, kenapa saya hidup seperti ini? Menjanda 6 tahun, 10 tahun, tidak ada yang menemani diriku misalnya. Ketemu orang-orang ngeblank semuanya, ketemu orang-orang sakit semuanya, yang mendampingi sakit, pasiennya ngeblank, jamaahnya ngeblank, orang-orang di sekitarnya ngeblank. Makanya namanya Kabera, keluarga besar rakyat hancur ini. Begitu. Jangan banyak sambat. Kalau kamu ngaku ridho sama Allah, jangan banyak sambat. Terima. Hati harus lapang. Begitu, harus lapang. Sudah jelek, hitam, pesek, sambat terus isinya di Facebook. Ya Allah, ngentutan bisa. Begitu. Akhirnya bikin jamiah mobil bahaya. Masih lama, jam 11 masih lama. Awas saja kamu ya. Sudah ndak main game masih ngantuk. Ini matanya minta dicolok ini. Kalau ngaji itu matanya nanti kasih balsam ya. Fresh care yang pedas itu. Samping ini. Kamu subuh. Tidur lebih awal masih ngantuk. Nonton game miring semuanya. Kuat semuanya. Buka kitab langsung tidur.
buka wirid langsung itu. Dan juga harus ridha dengan apa yang Allah kasih rezeki kepada dia. Rezekimu segitu ya segitu. Paham ya? Ridha itu ada kaidah fikih, ar-ridha bisyai' ridha bima yatawalladu minhu. Ada kaidah fikih, ar-ridha bisyai' ridha bima yatawalladu minhu. Kalau kamu ridha dengan sesuatu, ini kaidah fikih. Catat baik-baik. Kalau kamu ridho dengan sesuatu, maka kamu akan ridho juga terhadap konsekuensi yang muncul dari sesuatu itu, begitu. Misal, ini hukum fikih. Kamu beli handphone, dikasih tahu ini cacat, ini handphonenya, ya, cacat. Loh, cacatnya gimana? Kalau kamu beli kartu apapun, sinyal pasti nggak ada. Jadi resikonya berarti kamu nggak bisa tetap saya beli, saya ridho kok. Ya berarti kamu harus menerima resikonya, konsekuensinya begitu. Ridho dengan sesuatu, maka kamu juga ridho dengan konsekuensi yang muncul dari sesuatu itu. Paham? Itu hukum fikih begitu. Kamu ridho kepada Allah, maka kamu ridho apapun yang Allah atur sama kamu. Begitu. Paham? Kamu misalnya nikah sama orang Kalimantan Selatan, sama orang Amuntai, misal ini misalnya namanya bunga, namanya bunga, nama samaran. Paham ya? Enying nikah sama orang Kalimantan, nama samarannya bunga. Orang Kalimantan Selatan. Orang Kalimantan Selatan itu kutunya banyak, tapi Nying tetap ridho. Gak apa-apa, saya ridho. Cicuit misalnya. Gak apa-apa, aku ridho meskipun dia banyak kutu, aku ridho. Maka resikonya Nying harus menerima konsekuensi yang akan muncul dari kutu itu. Paham? Wah, Nying kutuan juga. Bukan cuma di rambut, mulutnya penuh kutu juga. Misalnya kan, harus menerima resikonya. Paham ya? Begitu. Tapi cinta itu buta. Ya, begitu. Tidak melihat kutu kan. Yang dilihat itu orangnya. Yang penting setia. Setiap tikungan. Kacau. Paham ya? Loh, telat ketemu. Atau misalnya orang Kalimantan Selatan atau orang Pekalongan menikah sama orang Ngaringan. Paham ya? Orang Pekalongan perempuan menikah sama orang Ngaringan. Nah, orang Ngaringan ini kalau tidur giginya berbunyi. Maka kamu harus menerima resikonya. Apa resikonya? Nggak bisa tidur tiap bunyi. Sampai 5 menit. Disambung sama Eko sebelahnya. Akhirnya jadi 10 menit kan kedengeran di kamar kan. Ya Allah. Paham ya? Harus menerima risikonya begitu. Menikah sama peruqyah berarti resikonya siap kena dampaknya. Konsekuensinya dimusuhi dukun, dimusuhi jin, kena santet, kena sihir. Begitu, kamu harus siaga. Kamu menikah sama siapa? Sama itu orang Ngaringan. Siapa namanya? Itu Mansur. Oh, berarti resikonya, oh Mansur ini peruqyah. Berarti kamu harus siap ridho. Ya, saya ridho menikah sama Mansur. Berarti kamu sudah siap menerima resikonya. Ridho bisa, ridho bima yatawalladu minhu.
ridho dengan sesuatu, maka dia juga ridho dengan konsekuensi yang muncul dari sesuatu itu. Paham? Begitu. Saya menikah, kamu menikah misalnya sama perempuan, tapi perempuan itu ada cacat, nggak apa-apa saya ridho. Tidak apa-apa saya ridho. Loh, cacatnya ini justru di anunya nggak bisa tembus, ada tulang misalnya begitu. Loh, kan ada ini di fikih ini pembahasan fikih ini ada. Saya contohkan begitu. Seingat saya begitu. Ada itu namanya aib pernikahan yang boleh fasakh. Kalau kamu misalnya menikah, wah ini perawan nggak pernah dijebol begini. Ternyata pas nikah memang nggak pernah dijebol karena ada portal tulang misalnya gitu. Bukan portal gaib, ada tulang yang menutupi. Ini kan ada cacat ini, maka kamu boleh batal pernikahan. Ketika kamu misalnya dikasih tahu ini ada cacatnya begini, nggak apa-apa, saya yang penting cinta sama dia misalnya, maka kamu harus menerima resikonya. Nikahnya nggak batal, paham? Begitu. Nikahnya nggak batal. Saya mau menikah, nggak apa-apa sama janda lah. Ya kamu harus siap buntutnya menerima, kan begitu. Buntutnya 12, ya kamu harus siap. Berarti kamu beli satu dapat bonus 12. Kan enak, nggak susah payah kamu. Nggak usah melahirkan, sudah ada 12 bonusnya. Paham ya? Bikin kesebelasan sepak bola kan ya. Begitu. Ya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan dia harus melazimkan ketaatan kepada Allah, ridho kepada Allah. Waduh, salatnya bolong-bolong, ya bohong. Ridho sama Allah, tapi doyan mendem, ya bohong. Paham? Ridho dengan ketentuan Allah, tapi bermaksiat kepada Allah. Ridho dengan ketentuan Allah, enggak sabar atas musibahnya, ini bohong. Begitu. Apapun yang terjadi, dia ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik itu positif ataupun negatif. Kemarin tadi subuh ya di kitab Tambiul Mukhtarin tentang pembahasan masalah rezeki kan. Di antara kebiasaan ulama salaf itu tidak peduli dengan urusan rezeki. Tidak peduli dengan urusan rezeki. Sampai-sampai di antara mereka itu tidak menyimpan makanan buat besok. Kalau menyimpan makanan buat besok, itu sudah dianggap dia ini tidak ridho kepada Allah, mencurigai Allah gitu. Seolah-olah Allah tidak menentukan rezekinya dia. Tetapi di sini dijawab oleh beliau bahwasanya nggak ada masalah. Tidak ada masalah dia mencari dunia untuk melaksanakan perintah Allah, berikhtiar, berusaha, tapi sekedar hajatnya saja begitu. Mana yang kemarin? Bahkan syarat ketemunya Nabi Khidir adalah orang-orang yang tidak menyimpan makanan buat besok. Nabi kepingin ketemu dengan Nabi Khidir, maka syaratnya dia tidak terlalu peduli dengan rezeki, bahkan tidak menyimpan makanan untuk esok hari. Karena Nabi Khidir nggak mau ketemu dengan orang yang menyimpan makanan buat besok. Kemarin tadi pagi diceritakan kan, ada yang bernama Muhammad Rasulullah, Abu Abdullah Al-Yusri. Beliau ini sering kumpul sama Nabi Khidir secara sadar, dan bahkan berbicara panjang lebar, ngobrol. Padahal biasanya kalau ketemu Nabi Khidir nggak nyampe 1 menit, biasanya begitu, nyamar jadi tukang minta-minta, nyamar jadi gembel dan lain sebagainya.
Tapi ini mesti lama ngobrol, ini berarti luar biasa kan. Suatu hari terputus nggak ketemu dengan Nabi Khidir secara sadar, tapi malah datang secara mimpi. Lalu di dalam mimpi itu ditanya, kenapa kok saya sudah nggak ketemu lagi kepada engkau wahai Nabi Khidir di dalam keadaan terjaga? Kenapa engkau selalu datang dalam mimpi saja, tidak dalam terjagaku? Maka Nabi Khidir mengatakan, nahnu la nashab man yahba'u rizqa gadin. Aku tidak berkawan dengan orang yang menyimpan rezeki buat besok. Dan kamu pernah ngomong ke istrimu waktu itu, ini ambil 1 dirham, simpan di laci buat besok. Padahal dia ngomong sama istrinya begitu. Maka Abu Abdullah mengatakan sahih dari betul itu. Tapi aku sudah bertobat dari penyimpanan makanan. Aku nggak nyimpan buat besok lagi. Aku sudah tobat. Walakinni tubtu ilallah taala anil iddikhar. Tetapi wa ba'da dzalik lam ya'tihi fil yaqdha ila an mata. Sampai mati pun tidak didatangi oleh Nabi Khidir secara terjaga. Padahal sudah tobat, sekali doang dia ngelakuin begitu. Makanya jangan sembarangan ngaku-ngaku ketemu Nabi Khidir. Bukan Nabi Khidir itu. Ketemu nying kamu, bukan Nabi Khidir kamu. Nabi Khidir, orang Nabi ini anjing kan agak kelihatan mirip-mirip di depan kan, jalan-jalan, gembel apa. Misalnya, terus dikira Nabi Khidir. Bukan. Ketemu orang gila dikira Nabi Khidir. Ketemu orang minta-minta Nabi Khidir. Nggak sembarangan Nabi Khidir itu ketemu kamu. Kalau kamu masih cinta duniawi, sulit ketemu Nabi Khidir. Nabi Khidir itu suka ketemu dengan orang yang hatinya itu tidak ada duniawi. Duniawi itu cuma di tangannya dia begitu, bukan di hatinya. Andai semuanya hilang, semua istrimu meninggal, kena gempa, anakmu, semua hartamu hilang, di hatimu itu enggak goyah gitu. Ya pertama kalinya maklum manusiawi sedih, tapi setelah itu enggak goyah. Bukan enggak goyah, wah alhamdulillah bisa cari lagi, kawin lagi. Bukan, itu kan orang sana Madura. Paham ya? Begitu. Ridha dengan ketentuan Allah, cinta dengan pertemuan kepada Allah, bersyukur atas nikmat Allah, tidak mengharapkan apapun dalam hajatnya kecuali kepada Allah. Inilah makna ridho kepada Allah. Besok akan kita bahas ridho kepada Nabi, agama Islam itu seperti apa. Makna raditu billahi rabba wa bil islami dina, ini maknanya bagaimana ridho kepada Islam ini sebagai agama seperti apa. Insyaallah besok akan kita sambung lagi. Wallahu a'lam bishawab.